gitu ya. Kemudian, Indonesia pada saat itu langsung pada 2008 membuat semacam buku biru ya, semacam kitab buku putihnya ya, buku putih untuk pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 2025, menjelaskan bahwa industri yang termasuk dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, bakat individu untuk menghasilkan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan pemberdayaan kreativitas dan gagasan. Gitu ya. Jadi artinya di situ kita lihat bahwa Indonesia juga menggeser yang tadinya jadi negara dengan kekuatan sumber daya yang tinggi, kemudian mencoba menggait atau mencoba uh, me, mencoba untuk mengubah konteksnya yang tadinya uh, kuliner fashion dan tenaga kerja murah menjadi masuk ke dalam konteks yang lebih kreatif seperti film, musik, dan yang lainnya. Nah, apakah itu dicanangkan juga oleh pemerintah? Itu kita bisa lihat sebetulnya strategi dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia apakah ke situ atau enggak, itu kita bisa kita bisa cari tahu ya kan apakah memang konteksnya kita akan ke arah yang kuliner, fashion dan sebagainya atau ke musik atau film atau yang lainnya begitu ya. Nah, saya pernah nemu ya salah satu ininya YouTube-nya ya, YouTube filmnya mengenai ekonomi kreatif di Indonesia mengarah kemana begitu. Oke, nah, saya carikan dulu videonya. Oke, ini kita coba lihat ini filmnya 19 menit ya, panjang. Sambil ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada, kalau nggak ada kita lihat. Ini konteksnya, ini kelihatan nggak? Bisa kelihatan ini? Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya? Ini salah satu di YouTube juga saya lihat. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran nih? Kedengeran, Pak. Pak. Era 4.0 tidak terelakkan. Era di mana perpaduan inovasi dan kreativitas kian berkembang, bukan hanya sebagai modal hiburan. Sektor ini pun tumbuh menjadi industri yang menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, kini industri kreatif telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Sektor yang bahkan menyumbang produk domestik bruto hingga di atas 7%. Lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor usaha lain seperti listrik, pertambangan, serta industri pengolahan. Pada 2018, kontribusi PDB dari sektor industri kreatif mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah, serta menyerap hingga 17,4 juta tenaga kerja, meningkat 4% dari total angkatan kerja ekonomi kreatif pada 2016. Dengan kekayaan budaya yang melimpah serta talenta-talenta yang terus bermunculan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari ekonomi kreatif. Pemerintah telah mengidentifikasi 15 subsektor ekonomi kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan di tanah air. Namun pada saat ini pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf memprioritaskan 3 subsektor, yakni film, musik, dan game. Bekraf menaruh perhatian besar pada 3 sektor prioritas yang pertama itu, karena ini bisa jadi penggerak utama. Apalagi ini adalah yang sekarang dalam budaya kontemporer
dan kompetisi global, ini menjadi penggerak utama kan film, musik, dan game gitu kan. Nah, kita memberi perhatian besar pada pengembangan itu, utamanya dalam bidang penguatan ekosistem industrinya, supaya bisa menjadi baik. Ateng boleh minta apa saja, itu kado ya untuk Ateng. Ateng mau ke Jakarta. Ketiga subsektor ini sejatinya mempunyai potensi pasar yang menjanjikan. Penonton film bioskop di Indonesia kian meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 2015 hingga 2018. Di ranah teknologi digital, Indonesia berada di peringkat ke-17 dunia dengan nilai setara 15,4 triliun rupiah berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari game. Riset Daily Sosial pun menunjukkan penikmat musik Indonesia cenderung mendengarkan musik melalui aplikasi berbayar. Namun, sayangnya, sektor industri musik Indonesia masih paling dirugikan sejak lama, dari masalah pembajakan hingga pembatasan. Salah satu yang dianggap menjadi faktor penghambat pertumbuhan industri musik karena belum ada sistem yang terpadu untuk melakukan koleksi royalti dan license penggunaan lagu-lagu tersebut. Itu loss ekonominya besar bagi industri. Kalau dulu pembajakan, tapi sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, pembajakan fisik kan berkurang jauh karena nggak ada lagi orang dengerin musik dari ini. Tapi di platform digital juga belum tersedia kan sebuah sistem seperti iTunes, seperti Spotify gitu ya, bisa mengkapitalisir nilai ekonomi musik-musik Indonesia. Masih banyak tantangan yang harus dipecahkan bagi industri kreatif era 4.0. Tidak hanya dari intelektual propertinya saja, namun juga pendanaan, sumber daya manusia, dan pemasarannya. Bekraf sedang punya pekerjaan besar untuk dua aspek. Yang pertama, meyakinkan sektor perbankan ya. Kan Bekraf tuh sangat aktif bikin kelas keuangan. Kelas keuangan itu sebenarnya mempertemukan pihak perbankan dengan pelakunya, biar mereka lihat sendiri nih, supaya bisa dia. Selebihnya itu kan sebenarnya Bekraf tugasnya menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari sektor perbankan terhadap ini. Misalnya kayak Food Startup Indonesia, Go Startup Indonesia, dan forum-forum lain yang sifatnya mempertemukan. Misalnya kayak kita bikin Akatara itu ya, Film Financing Forum. Tapi kita mempertemukan sumber pendanaan dengan filmmakernya. Dan Dogs by the Sea yang di Bali itu juga sama tujuannya. Peluang mempertemukan filmmaker dan investor ini ternyata sukses menghasilkan kerjasama menguntungkan. Salah satunya film Keluarga Cemara. Hasil jabat tangan rumah produksi V-Cinema dengan sebuah perusahaan venture capital Ideosource. Awalnya adalah ada satu acara yang dibuat oleh Bekraf. Acaranya bernama Akatara, di mana objektif Bekraf mempertemukan para filmmaker dengan para investor. Saya ketemu dengan produser film di sana, dan setelah melihat IP atau intellectual property dari film yang sangat kuat, Keluarga Cemara, saya menjadi tertarik. Akhirnya setelah saya baca skrip, wah saya jatuh cinta banget sih sama skripnya. Terus kemudian akhirnya kita putuskan untuk berinvestasi. Ada dua faktor besar di dalam berinvestasi. Yang pertama adalah sangat penting kita berkolaborasi dengan produser dan director yang sudah punya track record. Artinya mungkin kalau boleh dibilang bukan first time filmmaker. Yang kedua, kita melihat dari istilahnya kita tuh package. Jadi kalau bisa sesuatu yang punya sesuatu yang sedikit dikenal, bisa dari lagu, bisa dari novel, bisa dari biografi, bisa dari sesuatu yang orang sudah familiar dan diangkat menjadi satu film, itu ketertarikan orang akan menarik. Nah, dari situ kita ngelihat package-nya itu apa? Ada IP, intellectual property yang tadi saya sebutkan, ada cast, siapa yang main, kemudian ada story. Terus kemudian ya the team behind it, kan director dan produser dan segala macam. Kalian kembar? Ateng jadi bingung, bukannya mesin fotokopi. Siklus produk film tidak hanya berhenti sampai di situ. Peran ketersediaan layar dan promosi kreatif adalah faktor penting agar sebuah film dapat dinikmati pecintanya. Di tahun 2010 sampai dengan 2015,
kontribusi film lokal tuh di kisaran di bawah dari 10% ya waktu itu ya. Lalu tiba-tiba naik lah di tahun 2016 ke 35 juta, 36 juta penjualan tiket. Jadi mungkin yang menarik sekarang semua pemain bioskop nih lagi rame-rame nih, tambahin layar, buka tempat baru. Nah itu yang akhirnya memberikan kesempatan lebih besar bagi pemilik film lokal untuk dapat screen. Nah kalau screen lebih banyak, penontonnya lebih banyak, revenue lebih banyak. So pertumbuhan sinema di Indonesia di kisaran 5-10 tahun belakangan ini memang akhirnya berdampak langsung terhadap total penjualan film lokal gitu ya. Namun nyatanya tidak semua pelaku industri kreatif mendapatkan kemudahan mengakses pendanaan dan pemasaran. Digital Happiness, game studio yang memproduksi game Dread Out menggunakan cara alternatif agar kreasinya dapat terwujud. Sebenarnya kalau di Indonesia memang kebetulan kita emang yang pertama yang untuk developer yang sukses di crowdfunding. Cuman sebenarnya waktu itu crowdfunding memang sedang naik daun di pasar global itu, international crowdfunding itu ada Kickstarter itu sedang. Waktu itu memang kita juga berpikir ini kenapa orang Indonesia nggak ada yang nyobain sih. Sebatas itu aja sih, dan karena kita memang target kita pasar luar ya sudah. Jadi memang itu untuk validasi marketnya juga gitu. Kalau bule dikasih beginian, mau nggak sih gitu. Dibilang yakin sih, ya harus yakin sih Mbak. Yakin masalah sukses enggaknya ya alhamdulillah sukses. Lebih malah waktu itu kita targetnya cuma 25.000 sih. Dread Out berhasil menuai kepopuleran dan kesuksesan di pasar global melalui marketplace game internasional Steam. Game yang dijual $15 Amerika Serikat atau setara Rp165.000 sekali unduh, mendapat 75% review positif dari gamer dunia. Melalui keuntungan dan model bisnis yang kini kian dikembangkan, Digital Happiness berinisiasi mengeluarkan serial game keduanya, Dread Out 2. Namun, perjalanan sektor game yang tergolong baru di tanah air ini masih berliku. Tantangannya itu satu, yang pertama adalah masalah marketing. Karena baik dari segi funding ataupun campaign-nya sendiri juga kadang-kadang memang itu suka dilupakan. Karena memang nggak ada dananya, jadi otomatis nggak bisa melakukan campaign. Lalu ada juga tantangan selanjutnya adalah masalah talent. Talent kita itu sebenarnya itu kualitasnya bagus-bagus, cuman jumlahnya dikit gitu. Jadi untuk membuat tim yang dengan skala besar itu masih belum mampu karena memang resource-nya masih belum cukup seperti itu. Di sini solusinya adalah kita mulai bekerja sama dengan beberapa universitas seperti contohnya kayak ITB, lalu ada UMN, BINUS juga gitu, dimana kita coba konsultasikan bagaimana sih kurikulum yang baik untuk mendidik calon-calon game developer yang masih ada di bangku kuliah seperti itu. Penjual memang butuh pembeli, namun dibutuhkan ekosistem industri yang kuat agar pasar kreatif kian dinamis dan kompetitif. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi pegiat kreatif untuk memasarkan produknya lewat ajang nasional juga internasional. Game Ghost Parade salah satunya. Produk milik Lentera Nusantara ini sukses menggait publisher asal Jepang saat dipertemukan oleh Backcraft di Game Connection Amerika. Nah, GCA itu emang tempat di mana B2B sih sebenarnya, gimana mempertemukan bisnis di game. Akhirnya di situ kita ketemu sama Axis. Dia itu misinya membawa kebudayaan Jepang tuh ke Amerika. Nah, dia juga mau mencoba di mana Indonesia ke Amerika. Gitu lah. Kita klub ya udah. Bagus banget maksudnya kalau Backcraft ngadain yang kayak gitu karena ngebawa event ke luar negeri itu biar ngebuka mata developer di Indonesia juga maksudnya. Yang di luar tuh seperti apa aja. Tapi kita fokus sebenarnya saingan kita ya Ubisoft, saingan kita ya Epic Games gitu mungkin yang udah besar banget yang sama Fortnite gitu ya. Kita fokus bareng-bareng untuk ngebersairin Indonesia gitu, gimana Indonesia ya lebih dilihat sama luar.
Baru-baru ini, Bekraf kembali mengajak pegiat kreatif ikut pameran internasional tahunan London Book Fair di Inggris. Dalam ajang ini, Indonesia mendapat kehormatan menjadi market focus country, lahan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memasarkan intellectual property kepada pasar global. Kreativitas dan inovasi adalah sumber daya terbarukan yang tidak ada habisnya. Jika produk-produk sektor ini mempunyai kualitas yang tinggi, tentu saja tidak hanya dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional, namun juga bagi peningkatan citra bangsa di mata internasional. Oke, jadi itu apa namanya gambarannya ya ekonomi kreatif di Indonesia tidak lagi didominasi sama produk industri yang konvensional, tapi sudah ke arah yang tadi saya sampaikan seperti di negara maju lain ya, yaitu fokusnya menurut Bekraf ada 3, yaitu di film, kemudian di musik, sama di game, begitu ya. Nah, apakah Indonesia bisa bersaing? Kalau lihat filmnya sih tadi kayaknya Indonesia lumayan bisa bersaing ya, artinya kayak game online yang sudah apa namanya sudah dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia, ternyata ada buatan Indonesia juga dan kualitasnya juga lumayan bagus begitu ya. Jadi itu menurut saya potensi di Indonesia, dan Indonesia punya keuntungan karena banyak anak muda, sehingga apapun yang diproduksi di Indonesia sebetulnya bisa dikonsumsi oleh orang Indonesia sendiri karena jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas adalah anak muda begitu ya. Itu tantangannya buat Anda semua. Nah, pertanyaan berikutnya, sejauh mana sebetulnya Anda semua ini mengikuti perkembangan teknologi yang konteksnya kreatif? Apa punya YouTube channel, punya TikTok channel, punya apalah istilahnya, saya kurang tahu ya zaman sekarang. Tapi rata-rata apakah punya atau pernah bikin? Ada yang nggak punya atau ada yang punya dan sudah punya pasar sendiri di antara bersembilan ini, bersembilan ini. Ada yang udah punya YouTube channel? Salma nggak punya? Bella punya Bella? Punya YouTube? Punya sih Pak, tapi pribadi. Jadi nggak dipublish ke buka begitu ya? Jadi cuma kalangan tersendiri gitu ya? Itu isinya apa kok kalangan tersendiri itu ya? Curhatan begitu ya? Tugas gitu sama vlog. Vlog jalan-jalan gitu? Iya. Oke, kenapa nggak dipublish aja? Kurang pede Pak. Oh, nggak pede ya, iya. Oke, ide bagus. Oh, ide bagusnya kembali berarti ya? Iya Pak. Oh ya, lagi di Bali sekarang? Enggak Pak, saya tinggal di Jakarta. Lagi di mana? Jakarta Pak. Jakarta. Oh, bukan, memang nggak tinggal di Bali, tinggalnya di Jakarta. Iya Pak, saya nggak tinggal di Bali. Kalau ke Bali kalau pulang kampung aja Pak. Oh, kalau lagi mudik ya? Oke, punya YouTube channel? Nggak punya Pak saya. Apa punyanya? TikTok? Saya juga nggak punya TikTok Pak. Game punya? Kalau game ada beberapa sih Pak main game. Ada ya? Oke, jadi artinya kayaknya hampir semua mahasiswa tuh punya komunitas sendiri yang sifatnya ini ya, apa namanya, digital dan kreatif gitu ya. Nah, saya nggak begitu tahu ininya ya, apa sih komunitasnya begitu. Tapi kalau saya perhatikan kayak keponakan saya masih 3 tahun, TK gitu ya, dia udah main apa ya namanya, yang game yang bisa komunikasi itu apa ya? Main box apa namanya?
apa namanya yang Minecraft, Pak. Hah? Apa tuh yang main game apa? Minecraft, Pak. Ya Minecraft ya betul. Saya tanya kok ini padahal masih TK, gimana cara mainnya? Oh gini, kamu bisa ngobrol sama orang yang di sana, bisa bahasa Inggrisnya nggak bisa? Dia bilang bisa katanya. Jadi anak TK pun bisa berbahasa Inggris dari main game begitu ya. Terus ini ada Bitcoin-nya untuk beli apa gitu ya, kan ada Bitcoin-nya ya, ada uangnya ya. Ini uangnya bisa di ini enggak? Oh enggak, ini mah buat beli ininya, itemnya aja di situ katanya. Oh berarti anak zaman sekarang tuh lebih canggih ya. Terus keponakan saya yang lain kelas 5 SD ya betul, punya YouTube channel. Saya tanya bikin apa? Bikin game gitu. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa anak SD itu bisa bikin game dan di publish di YouTube channel gitu ya. Terus ada yang nonton nggak? Ya ada, tapi sedikit dia bilang gitu. Jadi menurut saya kok dia udah bisa bikin game gitu ya, sama dan gamenya jalan gitu ya. Artinya saya juga yang golongan kolonial kayaknya terkagum-kagum lihat gamenya walaupun sederhana kayak game apa ya, game sederhana gitulah yang apa namanya yang sekali main begitu kayaknya. Nah itu jadi saya lihat oh ternyata anak muda sekarang sudah bisa mengikuti apa namanya perkembangan industri kreatif kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau nanya. Sama. Tadi kan kalau misalnya dari Backcraft mungkin masih berfokus pada musik, film gitu kan Pak, untuk industri kreatif di Indonesia. Tapi kalau menurut Bapak, apakah fashion itu juga bisa potensial di Indonesia? Karena kan sebenarnya juga banyak kan pelaku usaha UMKM di bidang fashion menurut saya, dan sekarang juga baju-baju produk lokal branded juga sudah banyak, tapi kayaknya masih kurang dilihat gitu sih Pak kalau menurut saya. Saya mau minta pendapat Bapak. Iya, makasih pertanyaannya bagus ya. Jadi apakah fashion masih bisa dikedepankan sebagai produk kreatif begitu ya? Kalau di konteks Indonesia bisa banget ya. Jadi menurut saya apapun produk kreatif di Indonesia tuh bisa. Karena penduduk Indonesia banyak dan bisa menyerap sendiri produk yang ada dihasilkan oleh Indonesia, orang Indonesia. Masalahnya kadang-kadang orang Indonesia itu lebih percaya produk luar ya. Jadi orang Indonesia tuh kadang-kadang lebih lihat brandnya gitu dibanding bahwa dia dijualnya oleh siapa begitu ya. Dan sekarang yang lagi booming di industri kreatif di fashion itu sebetulnya produk muslim ya, kayak apa namanya hijab begitu ya. Kemudian apa namanya kayak hijab gitu ya, kayak apa namanya kayak kerudung begitu yang modelnya bisa berubah setiap minggu begitu ya. Nah itu dan pasarnya ada begitu, dan tidak akan mati karena orang Indonesia memang menggunakan hijab mayoritas yang muslimnya begitu. Jadi pasarnya selalu ada dan dipakai, diganti terus setiap ada momen begitu. Jadi artinya dia bukan lagi semacam keinginan tapi jadi kebutuhan. Jadi untuk fashion sendiri menurut saya pasti punya potensi dan pasarnya ada begitu ya. Yang pertama, yang kedua, untuk ekspor sendiri untuk produk Indonesia kayaknya juga pasarnya luas begitu ya. Bukan ekspor ya, artinya dijual ke luar negeri dengan media sosial media misalnya gitu. Kayak misalnya antara Instagram dia menjual, kemudian dipromosikan di negara lain menggunakan media Instagram. Nah, adapun nanti pengirimannya dengan apa itu urusan berikutnya gitu kan. Tapi yang penting dia membuat semacam promosi dengan memfoto dengan angle yang menarik, kemudian nanti dijual ke negara lain dan itu laku begitu ya. Nah itu juga potensi di fashion. Terus yang ketiga tuh kemarin saya pernah mengikuti di Bandung itu ada penemuan inovasi yaitu membuat bahan kain dari jamur gitu ya. Jadi jamur yang ditipiskan, jamur yang ditipiskan kemudian dia
dicetak menjadi bahan kulit. Dan kualitasnya ternyata ketika dibawa ke negara lain, kualitasnya mirip dengan kulit begitu. Kenapa jamur ini menjadi punya potensi untuk menjadi produk yang mahal? Karena dia karena dia ramah lingkungan, gitu ya. Sedangkan kulit yang sudah terkenal dipakai itu punya potensi protes demo dari pencinta hewan begitu ya. Sedangkan kalau tumbuhan kan nggak ada pencintanya kecuali penambangan liar gitu. Nah itu ditemukan juga sama orang Bandung bahwa ternyata jamur bisa menggantikan kulit, dan ketika dimasukkan ke produk yang terkenal kulit di Prancis dan di Italia ternyata bisa diterima karena kualitasnya bisa bersaing antara kulit dari bahan jamur dengan dari bahan yang kulit yang konvensional. Nah begitu sama. Jadi artinya sebetulnya muaranya selalu di kreativitas ya menurut saya. Ketika kita ketemu kliknya di mana itu laku, dikembangkan. Cuma masalahnya kadang-kadang orang Indonesia itu tidak menemukan tapi lebih banyak ngikutin gitu ya. Ketika ada yang bikin, tiba-tiba ada versi KW1, KW2, KW3 itu yang akan membunuh kreativitas begitu. Jadi ada hak ciptanya atau hak patennya yang kurang terlindungi, sehingga orang Indonesia kadang-kadang malas untuk melakukan inovasi untuk hak cipta gitu ya. Kecuali dia punya teknologi yang tinggi kayak jamur gitu ya. Jamur itu ditemukan sama anak-anak ITB, kemudian dia bikin pabriknya di Lembang, kemudian punya daya saing. Begitulah, itu yang kekuatannya kalau misalnya di produk yang cuma punya karyawan 5-10 atau UMKM. Begitu, Sam. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya nyambung lagi sedikit lagi ya. Kemudian yang berikutnya, saking pentingnya industri kreatif di Indonesia, maka masuk di rencana pembangunan jangka menengah ya 2015 sampai 2019, di mana ekonomi kreatif suatu hasil yang ditambah yang didasari ide lahir dari kreativitas suatu individu atau kelompok dengan landasi ilmu pengetahuan yang termasuk budaya dan teknologi. Oke. Nah, kemudian apa sih ciri industri kreatif itu? Antara lain adalah dia memiliki unsur utamanya kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Kemudian penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan. Kemudian, yang ketiganya yang menarik, siklus hidupnya singkat, marginnya tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru. Jadi ini kelemahan dari industri kreatif ya. Jadi dia hidupnya singkat, marginnya tinggi, cepat laku, booming, dan sebagainya. Banyak orang kaya baru, misalnya gitu. Kemudian tiba-tiba nanti pesaingnya juga banyak yang masuk, ada versi-versi KW-KW-nya, kemudian dia akhirnya nanti kalau nggak ada inovasi, dia akan tidak bisa bersaing lagi, tutup usahanya. Nah, itu siklus yang sering terjadi di industri kreatif. Jadi makanya kenapa pemerintah mengarahkan ke musik, film, dan game itu karena dia punya persaingan yang tidak begitu tinggi dan teknologinya cenderung dimiliki oleh orang yang terbatas begitu. Kemudian tantangan industri kreatif relatif baru dan belum diakui sebagai penggerak pembangunan, tidak ada data nilai ekonomi, tidak ada kebijakan yang mendukung, kegiatan kreatif masih berkotak-kotak, pengembangan sumber daya di perguruan tinggi tidak memberdayakan industri kreatif, belum ada perumusan sistem karir yang unik untuk pekerja kreatif, peluang kerja belum sepenuhnya bebas gender, baik dalam proses rekrut, penggajian, promosi, tidak ada penanganan sistematik untuk peningkatan peluang kreatif di Bandung dan di kota-kota yang lain. Jadi ini masih banyak tantangannya dari industri kreatif di Indonesia ya. Kemudian ini capaian yang sudah dicapai oleh Indonesia dengan adanya indeks ranking dunia yang disebut dengan Ekonomi Kreatif Index Ranking,
ditunjukkan dengan banyaknya karya anak bangsa yang telah diakui oleh komunitas internasional. Saat ini dalam World Economic Forum Indonesia tercatat menempati peringkat ke-43 di Economic Creative Index ranking ini. Ada rankingnya ya Indonesia, artinya Indonesia sudah mulai masuk ke pasar kreatif ya. Kemudian bagaimana implementasinya Indonesia? Nah ini yang tadi kita sudah lihat di filmnya ya, di tontonannya tadi ya. Oke, baik. Kayaknya mungkin ada pertanyaan terakhir yang mau disampaikan. Silakan. Cukup, sama nggak ada? Iman ada? Husen ada yang mau Aku mau ditanyakan? tanya, Ya, mangga. ini bisa Bella. mengakses PPT-nya dari mana ya, Pak? Oh ini PowerPoint-nya ya. Saya bikin YouTube-nya, tapi jelek banget ya. Nggak apa-apa ya. Nanti silakan akses YouTube-nya. Saya ngajuin pertanyaan, silakan dijawab di YouTube ya. Biar saya pengen lihat YouTube tuh gimana. Soalnya saya nggak bisa bikin YouTube. Nanti saya kasih link YouTube-nya di. Bentar, saya sudah catat link YouTube-nya. Ini saya ini aja iseng ya, maksudnya saya nggak tahu caranya dan saya pakai program gratisan bikinnya. Maaf ini masih newbie. Ada ya ini? Ada ya? Nah, silakan dibuka aja nanti. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Saya nanti kalau nggak di WA aja kalau nggak bisa dibuka. Oke, kalau sudah masih ada yang ditanyakan, silakan. Ini nanti ada pertanyaannya, silakan dijawab dalam waktu 1 minggu ya. Tadi pertanyaannya dari film-film yang tadi saya tampilkan, nanti silakan dijawab aja di komen. Jangan lupa NPM di dalam komennya gitu ya, supaya nanti saya lihat, oh ini udah menjawab gitu. Oke, masih ada? Husen, Ida bagus, Rafika, Yoga, Mardiansa. Oke ya, kalau nggak ada cukup ya. Saya kira cukup. Kita ketemu lagi di